Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Happy Mayasari dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan NIM 203210099 dari kelas Fikih MNC. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang herbarium. Herbarium berasal dari kata herbar yang artinya spesimen tumbuhan dan arium yang artinya tempat buatan. Herbarium adalah suatu spesimen tumbuhan yang telah diawetkan melalui metode tertentu. Tujuan pembuatan herbarium adalah dokumentasi hasil penelitian yang dapat digunakan untuk identifikasi tumbuhan. Terdapat 4 poin penting dalam pembuatan herbarium. Yang pertama, collecting atau koleksi sampel. Yang kedua, pressing dan preserving atau pembuatan dan pengawetan. Yang ketiga, mounting atau penempelan. Yang keempat, labeling atau pemberian label. Selanjutnya, alat dan bahan pembuatan herbarium ada 9. Yang pertama, kertas karton tebal ukuran A3. Yang kedua, kertas manila putih ukuran A3. Yang ketiga, potongan kardus. Yang keempat, kertas koran. Yang kelima, selotip atau lem. Yang keenam, pensil dan pulpen. Yang ketujuh, alkohol. Yang kedelapan, plastik tak berwarna. Yang terakhir, tanaman sampel lengkap dari akar, batang, dan daun. Prosedur herbarium. Langkah pertama, ambillah sampel berupa tanaman yang lengkap dari akar, batang, dan daun. Langkah kedua, letakkan sampel tersebut di atas kertas koran, kemudian press dengan potongan kardus. Untuk menghindari tumbuhnya jamur pada tanaman sampel, dapat dilakukan dengan menyemprotkan alkohol. Langkah ketiga, keringkan sampel tersebut dengan dijemur, dikeringkan atau diletakkan di bawah lampu pijar. Yang keempat, setelah 3 hari, umumnya sampel-sampel tersebut sudah cukup kering. Keluarkan sampel tersebut, kemudian tempelkan pada kertas manila. Yang kelima, sampel yang telah dikeluarkan harus segera ditempelkan pada kertas karton. Bagian sampel yang akan direkatkan dengan selotip terlebih dahulu diberi sepotong kertas agar bagian lem dari selotip tidak bersentuhan langsung dengan sampel. Yang keenam, lengkapi herbarium tersebut dengan keterangan informasi. Langkah terakhir, tempatkan sampel yang sudah ditempel tersebut pada frame herbarium. Selanjutnya, klasifikasi tanaman paku sejati. Kingdom Plantae, divisi Petridophyta, kelas Felicina, ordo Polypodialis dan Sitialis, famili Petridaceae dan Neprolepidaceae. Morfologi tanaman paku adalah berukuran kecil mirip sisik dan berakar serabut. Daun tersebut tumbuh tidak beraturan tetapi menyerupai bentuk spiral. Tumbuhan paku memiliki sporangium yang keluar di bagian ketiak daun. Sporangium ini kemudian saling berkumpul hingga membentuk kerucut atau strobilus. Tumbuhan yang juga disebut Petridophyta ini hidup secara sporofit, tetapi juga ada yang hidup secara epifit atau menempel pada bagian tumbuhan lain. Selain itu, meski menyukai lingkungan lembab, tetapi kebanyakan tumbuhan paku bersifat terestrial atau mampu hidup di darat selama lingkungannya memadai. Tanaman paku banyak tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi. Di daerah yang lembab, ada juga yang bersifat epifit atau menempel pada tumbuhan lain. Habitat tanaman paku ini banyak dijumpai di dinding, selokan, tepi sungai, sumur, tumpukan batu bata, dan biasanya tumbuh di tegal di atas tanah, walaupun ada juga yang terbenam di bawah tanah. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.